Nah, pada pembahasan kali ini adalah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu salasa wa sahahahu Ahmad. Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka kita perlu mengkaji lebih dalam, mentadabburi hadis-hadis ini untuk kita ambil faedah daripada hukum yang ada dalam hadis ini. Lafaz hadis ini yang pertama dimulai dengan kata inna. Innal ma'a. Inna ini adalah bentuk sesuatu untuk menguatkan. Inna, sesungguhnya. Nah, inna ini biasanya digunakan dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah untuk menegaskan. Terkadang orang yang bertanya itu ada keraguan-raguan dan dia mau kepastian tentang apa yang ditanyakan tersebut. Makanya digunakan kata inna, sesungguhnya. Nah, perlu kita mengkaji lebih dalam hadis ini karena hadis ini sangat ringkas dan mudah dihafal. Kalau kita maknai secara zahir, bahwasanya air itu tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ini adalah hadis yang am, hadis umum. Nanti ada hadis khasnya, ada hadis yang mengkhususkannya. Sebelum kita masuk ke sana, ada asbabul wurud. Kalau di Quran itu ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya ayat. Tapi kalau di hadis itu ada namanya asbabul wurud, sebab datangnya hadis tersebut. Apa sebab asbabul wurud dari hadis yang kita bacakan tadi? Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min bi'ri buda'ah. Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan air yang berasal dari bi'r buda'ah? Bi'r buda'ah ini adalah wahya bi'run yutrahu fiha al-haidu walahmul kilabi wan natan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi asbabul wurud hadis ini adalah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meragukan tentang air yang ada di sumur buda'ah. Sumur buda'ah ini adalah disebutkan dalam hadis itu wahya bi'run, yaitu sebuah sumur yutrahu fiha al-haid, yang tercampur di sumur tersebut barang-barang najis. Seperti apa? Yutrahu fiha al-haid, ada di sumur tersebut bekas pembalut wanita. Jadi pembalut wanita ada di sumur tersebut. Walahmul kilab, bukan hanya pembalut wanita yang ada di sumur tersebut, bahkan juga ada bangkai anjing. Bukan hanya bangkai anjing, wannatan, bahkan juga ada benda-benda busuk yang masuk ke dalam sumur tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Bahwasanya air tersebut adalah hukumnya suci dan tidak ada yang menajiskan sesuatu dari air tersebut. Kita akan lebih bertanya lagi, kenapa di sumur tersebut yang di sana ada bekas orang haid dilempar ke sana, ada bekas bangkai ada masuk ke sana, ada bekas benda-benda busuk masuk ke sana. Nah, kenapa seorang laki-laki tadi bertanya? Karena di sumur tersebut ada tercampur barang-barang najis, ada pembalut wanita, ada bangkai anjing, ada benda-benda najis, dan juga dia tidak bisa memastikan karena air yang ada di sumur tersebut, airnya tidak berubah warnanya. Artinya rasanya masih tawar. Kemudian baunya tidak busuk. Kemudian warnanya juga tidak berubah. Maka oleh karena inilah kenapa seorang laki-laki tadi bertanya tentang air sumur tersebut. Disebutkan oleh Abu Daud bahwasanya sumur Bi'r Budah ini dalamnya itu luasnya adalah 6 zira'. 6 zira' itu disebutkan 2,8 meter. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita jelaskan tentang hadis ini. Bagaimana cara masuknya najis tersebut ke dalam sumur Buda'ah? Kalau kita tengok dalam hadis ini, bahwasanya al-Budah itulah wahya bi'run, yaitu sumur yutrahu piha al-haidu walahmul kilab wan natan. Yang di sana yutrah itu dilempar ke dalam sumur tersebut adalah bekas pembalut wanita, dan juga bahkan ada bangkai anjing, ada juga benda-benda busuk. Kalau kita sekilas melihat mungkin mengatakan bahwasanya sumur itu adalah tempat sampah. Oh, kenapa bisa begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan airnya suci dan tidak ada yang menajisi sesuatu pun, karena dilihat dari tadi bahwasanya airnya tidak berubah. Ini persepsi yang harus kita luruskan. Yang pertama, bahwa masuknya najis seperti pembalut wanita, kemudian bangkai anjing, atau benda-benda busuk yang masuk ke dalam sumur tersebut adalah karena terseret banjir. Jadi perlu kita pahami, itu sumur letaknya di tempat yang rendah. Karena ada banjir, maka tentu banjir ini akan membawa benda-benda yang dilewatinya. Akhirnya apa? Di sana ada terkumpul bangkai anjing, ada pembalut, bahkan ada benda-benda busuk. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Dan juga tidak mungkin rasanya kalau orang-orang Arab misalnya yang sangat sulit untuk mendapatkan air, yang sangat sulit apalagi di Arab, apalagi di Mekah, apalagi di kota Madinah yang curah hujannya sangat rendah, yang jarang sekali di sana hujan, maka tidak mungkin bagi mereka untuk misalnya melempar sesuatu najis di sumur atau di tempat yang biasanya air untuk itu sulit untuk mereka dapatkan. Maka ini perlu kita pahami bersama bahwasanya sumur Buda'ah tadi itu adalah berada di tempat yang rendah, dan ketika banjir tentu banyak benda-benda yang terseret masuk ke dalam sumur tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena pada saat itu walaupun di sana ada benda-benda najis seperti pembalut wanita, ada bangkai, ada benda-benda busuk, namun airnya tidak berubah. Nah, hadirin dirahmati Allah, maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu hukumnya mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun.
maka hadis ini mahmulun ala ma balaga kullataini fama fauqaha. Hadis ini adalah dimaknai bahwasanya air yang suci tadi itu karena airnya lebih daripada 2 kula. 2 kula itu sekitar 216 liter. Jadi kalau misalnya dalam kajian fikih itu air ada 2. Ada air yang banyak, ada air sedikit. Air yang banyak itu yang lebih dari 2 kula. 2 kula atau yang lebih. Sedangkan air yang sedikit ini adalah yang kurang daripada 2 kula. Maka kita lihat, kalau misalnya ada air yang kurang dari 216 liter, kemudian di sana ada kemasukan najis, airnya 200 liter, ada kemasukan najis, kita punya ember yang digunakan untuk mandi, untuk hadas besar. Apabila ada kemasukan najis yang airnya kurang daripada 216 liter, ada kemasukan najis, maka status air itu sudah berubah jadi mutanajis. Dan itu tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu, untuk mandi hadas besar. Sekalipun kita lihat airnya tidak berubah. Kenapa? Karena yang masuk cuma sedikit. Nah, ini perlu, itu pembahasannya dalam kitab fikih. Kemudian kalau ada air yang banyak. Nah, kalau ada air yang banyak, yang jumlahnya 216 liter atau lebih daripada 216 liter, ada kemasukan najis. Nah, maka kita lihat air itu berubah atau tidak. Warnanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Kemudian baunya bagaimana? Kalau tidak ada perubahan, misalnya kita punya kolam, kemudian ada tikus yang mati ke dalam kolam tersebut. Nah, maka kita ambil tikusnya, kemudian kita lihat airnya ini berubah atau tidak. Nah, maka apabila tidak berubah, maka masih bisa untuk dipakai untuk mandi, untuk bersuci, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga hadis ini dimaknai dengan berkaitan dengan hadis yang selanjutnya, yakni an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas ay la yunajjis." Apabila ada air yang 2 kula atau lebih, tidak akan mengandung najis atau tidak akan bisa berubah jadi najis, dengan syarat tadi ay lau al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu. Dalam riwayat Baihaqi bahwasanya air itu suci, lagi mensucikan, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali kalau berubah rihuhu, baunya, aw ta'muhu atau rasanya, aw launuhu atau warnanya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kemarin itu pertemuan sebelumnya di dalam kajian fikih mungkin ada yang bertanya tentang air PDAM dan sebagainya, itu sudah dijawab oleh Kiai Haji Malim Said tentang bagaimana hukum air PDAM yang kita pakai tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk masalah hadis ini, hadis yang pertama tadi ada dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya para ulama mensyaratkan 2 syarat agar air itu tetap suci meskipun bercampur dengan najis. Jadi ada 2 syaratnya. Kalau seandainya air itu bercampur dengan najis dan itu tetap suci, ada 2 syaratnya. Yang pertama, air yang bercampur dengan najis itu volume airnya adalah 2 kula atau lebih. Nah, maka apabila kemasukan najis, asalkan tidak berubah salah satu daripada warnanya, baunya atau rasanya, maka tetap dihukumi sebagai air yang suci, lagi mensucikan. Jadi yang ada 2 syarat, apabila ada najis bercampur dengan air, maka yang pertama volume airnya tidak kurang daripada 2 kula atau 216 liter. Yang kedua adalah sifat air tidak berubah. Nah, itu
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yagtasilu bih. Wali Muslim an Abi Daud wala yaktasil fihi minal janabati. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini adalah hadisnya bentuknya umum. Nah, la yaktasilu ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mandi fil ma'id daim, di air yang tidak mengalir. Wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim. Walil Baihaqi ay la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yagtasilu bihi. Janganlah kalian yabul, bala yabulu, baulan. Bala yabulu ini adalah kencing. Pencegahan Rasulullah di dalam hadis ini ada takkid, la yabulanna. Janganlah, itu ada pakai takkid, nun taukid saqilah. La yabulanna, janganlah kencing salah seorang dari kalian fil ma'id daim, di air yang tergenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yagtasilu bihi, kemudian mandi di air tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mengambil faedah dari hadis ini, misalnya kita punya sumur, kemudian di sana kita kencing di situ, kemudian pada saat itu kita mandi juga di situ. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak kencing sembarangan, untuk tidak kencing di air yang tidak mengalir. Islam mengajarkan, Islam adalah syariat yang sempurna supaya menjauhkan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Mungkin saja kita karena kencing di tempat itu akan menyakiti orang lain. Walaupun kalau misalnya kalau kita hitung-hitung bahwasanya air yang kita kencing di sana itu tidak akan merubah status air tersebut. Karena airnya banyak dan dengan kita kencing tadi itu airnya masih tetap suci. Tapi tetap saja di dalam hal ini sebagai adab kita sebagai seorang muslim untuk tidak kencing di air yang tidak mengalir. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis ini disebutkan air yang tergenang. Ada yang mengatakan, baik airnya sedikit dan lebih keraslah, baik airnya banyak ataupun airnya sedikit. Tapi yang sedikit itu larangannya pasti lebih keras. Nah, lalu bagaimana kalau di dalam hadis ini adalah larangan kencing. Apalagi BAB misalnya. Di sumur khusus BAB di sana. Dibuang najis di sana. Kemudian dipakai nanti buat minum. Ini kurang kesehatan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mafhum daripada hadis ini berarti kita boleh mandi junub di air yang mengalir. Seperti di sungai, kencing di sungai. Bolehkah kencing di sungai? Boleh. Nah, disebutkan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim la alladzi la yajri. Janganlah kalian kencing di air yang tidak mengalir. Nah, asyara pembahasan syarahnya hadan nahyu fil ma'il katsir lil karahah wa fil ma'il qalil lit tahrim. Bahkan ada yang mengatakan hadan nahyu, larangan ini kencing ini pada air yang banyak yang tergenang tadi itu hukumnya makruh. Sedangkan kalau airnya sedikit adalah hukumnya haram. Maka perlu kita perhatikan tentang kebersihan Islam masalah ini.
Kemudian juga disebutkan annahu la yahrum fil katsir al jari kama yaqtadihi hadzal hadis wal aula ijtinabu. Bagaimana kalau kita kencing di sungai? Misalnya di di pinggir sungai ada jamban. Nah, bagaimana status kita kencing di sana? Kalau kita merujuk kepada hadis ini, bahwasanya la yahrum, tidak diharamkan fil katsiril jari, pada air yang banyak dan mengalir, seperti kita di sungai. Nah, kama yaqtadi hadzal hadis, sebagaimana yang telah kita ambil faidah dari hadis ini. Tapi wal aula ijtinabu, tapi yang perlu kita perhatikan wal aula, dan yang lebih utama adalah ijtinabu. Kita menghindarinya untuk kencing di jamban misalnya. Nah, ini yang dijelaskan dalam kitab ini. Makanya misalnya pemerintah itu punya program sungai bebas bebas jamban. Nah, ini sesuai dengan apa yang diajarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita boleh kencing, boleh BAB di sungai. Bahwasanya itu tidak haram karena airnya mengalir dan airnya banyak. Tapi kata di dalam hadis, di dalam Syarah Bulughul Maram ini, dalam kitab Subulus Salam, wal aula ijtinabuh, yang lebih utama adalah kita meninggalkannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka misalnya ada program dari pemerintah, kita dukung untuk tidak membuang kotoran di sungai. Karena ini juga salah satu daripada kita mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka program pemerintah misalnya setiap desa yang ada di pinggiran sungai sudah bebas dari jamban. Maka ini perlu kita dukung karena memang ini agak sulit karena aliran penduduk kita di hulu sungai itu hampir di setiap sungai itu ada jamban. Oleh karena itu kita sadar kembali bahwasanya dengan membaca hadis ini, dengan mengamalkan hadis ini, kita lebih utama untuk menghindarinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah kalian kencing di air yang tergenang, ay la yajri, yang tidak mengalir. Alasannya kenapa tadi? Karena apabila kita kencing di situ, di tempat itu, maka mungkin akan menyakiti kepada orang lain. Maka itu nanti ada adab qadaul hajat. Ada adab-adab kita kencing harus di mana? Tidak boleh kencing sembarangan. Kencing di gardu, kencing di pos kamling. Maka itu akan dilaknat, bukan hanya dilaknat oleh malaikat, tapi dilaknat oleh orang-orang yang hadir di sana. Maka hati-hati, yang sering kencing sembarangan, ini kurang sehat. Yang kencing di pos atau kencing di mana, itu nanti ada laknat dari orang-orang yang hadir di sana. Kata orang-orang yang di sana mudahan bengkak misalnya. Atau mudahan kada kauba kami misalnya. Ini termasuk doa untuk kita yang kencing sembarangan tadi. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan. Jadi intinya agama Islam adalah agama yang cinta dengan kebersihan, dan Islam, syariat Islam selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir apalagi kebersihan batin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita dalam kajian hadis ini, dalam kajian Mudzakarah Islamiyah, lebih lagi mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi memahami, bukan hanya menghafal hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram ini, namun juga kita dapat mengamalkan, mempelajari sedikit demi sedikit penjelasan-penjelasan daripada para ulama-ulama di kitab-kitab yang besar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati kita untuk meluangkan waktu kita untuk belajar agama, meluangkan kesibukan kita dalam sehari beberapa jam untuk memperbaharui pengalaman kita dalam bidang fikih misalnya, atau dalam hadis, atau dalam tafsir. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita selalu mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rezeki,
dikabulkan segala hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, yang belum kawin mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi untuk bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.